Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharifah Fauziati dari kelas Ekonomi Syariah C semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dalam rangka memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya mengambil judul Analisis Badan Usaha Milik Pesantren dalam Menunjang Perekonomian Pesantren. Studi kasus pada Pondok Pesantren Rawdatul Huda Magetan. Yang pertama adalah daftar isi. Selanjutnya, judul penelitian, yaitu analisis badan usaha milik pesantren dalam menunjang perekonomian Pondok Pesantren Studi Kasus Pondok Pesantren Rawdatul Huda Kedung Panji Lembean Magetan. Untuk pendahuluannya, dalam kehidupan sosial, kebanyakan pesantren jarang hadir dalam pembahasan ekonomi. Sejarah pesantren adalah sejarah mengenai kemandirian ekonomi. Nah, latar belakang saya mengambil judul ini dikarenakan pada pondok pesantren itu sangat jarang terjadi yang namanya transaksi ekonomi, apalagi pada sektor bidang usaha. Nah, di sini saya menemukan badan usaha milik pesantren pada Pondok Pesantren Rawdatul Huda. Jadi saya tertarik untuk menganalisisnya. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana badan usaha milik pesantren dalam menunjang perekonomian di Pondok Pesantren Rawdatul Huda Magetan. Dan yang kedua adalah bagaimana faktor yang melatar belakangi badan usaha milik pesantren dalam menunjang perekonomian di Pondok Pesantren Rawdatul Huda. Nah, tujuannya sendiri yaitu tidak lepas dari rumusan masalahnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana PUMP itu dapat menunjang perekonomian pada pondok pesantren. Selanjutnya, untuk menganalisis faktor apa saja sih yang mempengaruhi yang melatar belakangi PUMP dalam menunjang ekonomi pesantren. Berikut manfaatnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Saya mengambil dari studi penelitian terdahulu dari Pondok Pesantren Hubolo, yaitu tentang yang berjudul Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Pesantren atau PUMP dalam pemenuhan kebutuhan santri di Pesantren Hubolo Gorontalo. Jadi di sana sektornya yaitu PUMP, tapi untuk memenuhi kebutuhan santri. Jadi di sini juga berhubungan dengan ekonomi pesantren. Selanjutnya penelitian atau analisis yang kedua yaitu dari Pondok Pesantren Puton Diwek Jombang, yaitu studi analisis di Pondok Pesantren Fathul Ulum. Judulnya adalah Membangun Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren melalui kegiatan kewirausahaan. Nah, kegiatan kewirausahaan ini juga tidak terlepas dari badan usaha milik pesantren. Di sini saya memakai 3 kajian teori. Yang pertama adalah pondok pesantren. Pengertiannya yaitu pondok pesantren adalah suatu asrama yang dihuni oleh beberapa santri karena menuntut ilmu agama Islam, dan unsur-unsurnya adalah kiai, santri, kitab, masjid, dan lain sebagainya. Berikut juga ada sejarah berdirinya pesantren dan lain-lain. Selain itu, selanjutnya selain pondok pesantren, saya juga mengkaji tentang pengertian perekonomian, yaitu suatu bidang yang telah ada seiring adanya kehidupan manusia. Jadi seiring bertambahnya zaman, pemikiran-pemikiran terkait persoalan ekonomi itu turut hadir dari berbagai aktivitas. Nah, di sini juga tidak lepas dari perekonomian pesantren. Nah, Kementerian Agama pada pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, fungsi pendidikan, fungsi pemberdayaan sosial, dan fungsi dakwah. Nah, di sini pesantren juga dibahas. Selanjutnya, kajian teori yang ketiga adalah badan usaha milik pesantren. Nah, badan usaha milik pesantren adalah kesatuan hukum teknis dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan pada pondok pesantren tersebut. Nah, laba atau keuntungan tersebut digunakan
untuk kemaslahatan pondok pesantren. Contohnya untuk memenuhi kebutuhan atau inventaris pesantren yang digunakan para santri untuk belajar. Di sini juga saya menjelaskan manajemen badan usaha milik pesantren. Nah, BUMP itu tidak terlepas dari suatu manajemennya. Jadi ketika manajemennya baik, maka badan tersebut akan juga menjadi baik sehingga dapat memberikan keuntungan. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang berusaha untuk menyajikan data dan fakta-fakta yang sesungguhnya tentang kontribusi perkembangan BUMP dalam menunjang perekonomian di Pondok Pesantren Raudhatul Huda Magetan. Nah, lokasi penelitiannya yaitu di Pondok Pesantren Raudhatul Huda Magetan, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Data dan sumber data yang saya dapatkan yaitu yang pertama dari pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Huda sendiri dan kepada ketua atau pimpinan dari badan usaha milik pesantren. Nah, untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan seperti observasi tempat, wawancara, dan dokumentasi. Jadi ketiga hal ini tidak bisa dipisah pada penelitian kualitatif karena untuk mendukung suatu keabsahan data. Nah, ini dia yaitu teknik pengecekan keabsahan data. Yaitu adalah suatu hal yang harus dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data sumber yang telah ada. Contohnya seperti kecocokan wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengolahan data, setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan, proses selanjutnya yaitu peneliti mengolah hasil data penelitian. Dalam proses ini terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang suatu yang diteliti. Untuk 7 yaitu teknik analisis data. Yang pertama, data disusun secara sistematis dari hasil pewawancara. Dan dokumentasi pun juga seperti itu. Nah, untuk sistematika pembahasannya, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitiannya bagaimana, bab 4 paparan data dan analisis data, dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, berikut yang terakhir adalah daftar pustaka dari proposal yang saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.